PBB Angkatan 8 Kota Metro Lampung akan melaksanakan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Siang Pak Ali. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Keluarga sehat juga? Alhamdulillah sehat. Keluarga Pak Ali gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan kita selalu sehat ya. Amin amin. Jadi kita bisa menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya. Iya Pak Ali ya. Kita nggak terlalu panjang atau nggak terlalu lama waktu kita ngobrol seperti yang Ibu atau kita diskusikan beberapa saat lalu bahwa Ibu akan melakukan coaching ya. Iya Pak. Jadi mungkin perlu diskusi bagaimana Ibu dalam coaching tadi nanti maksudnya ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi coaching? Iya Pak. Saya ingin melakukan coaching nih Pak ya. Saya ingin bantuan Pak Ali untuk mengobservasi saya. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya di bagian membuat pertanyaan berbobot sama menggali potensi coaching saya. Yang pertama Mengajukan pertanyaan berbobot dan kedua saya ingin menggali potensi coaching saya itu sedang dalamnya sehingga dia bisa menemukan permasalahannya. saya boleh tanya nggak? Kira-kira pertanyaan berbobot itu seperti apa sih? Gini Pak, pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang bisa membuat coaching saya Pak ya, coaching yang saya ajak bicara ini bisa membuat dia menemukan jalan keluar dia, jalan keluar permasalahan dia Pak, sehingga dengan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya tersebut, akhirnya dia digiring untuk melakukan melakukan refleksi diri dia sendiri loh Pak ya, sehingga dia tuh jadi mandiri, menemukan masalahnya sendiri tanpa kita yang memberi solusi loh Pak. Jadi harapan Ibu ya, Ibu ingin menggali inovasi sebanyak-banyaknya. Betul ya. betul. Lalu dari tadi kan menggali pertanyaan berbobot dengan apa tadi Bu? Saya kurang memberikan pertanyaan kompetensi. Iya, kompetensi intinya itu ya. memberikan Coaching. pertanyaan berbobot. Sama kemampuan menggali coaching dalam gagasan itu ya. Iya, kompetensi menggali. Lalu spesifiknya yang bagian mana yang paling penting dari kedua? Kalau yang lebih spesifiknya lagi Pak, saya ingin Pak Ali membantu saya dalam mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan berbobot Pak. Jadi, ya, jadi selama itulah yang pengen saya amati dari Ibu ya. Iya Pak, saya ingin benar-benar menjadi coaching yang mempunyai nilai ya Pak ya, dengan pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga membuat coaching saya merasa nyaman, bisa menemukan solusi, dan dia bisa merasa tidak diguruin gitu. Ya. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian Ibu terhadap apa yang kita kembangkan kan terkait tadi kemampuan menggali kemampuan coaching ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, tujuan untuk menggali kompetensi dari coaching ya. Penilaian Ibu seperti apa untuk saat ini? Untuk saat ini kalau penilaian saya terhadap diri saya ya Pak ya. Kalau penilaian saya terhadap saya ini sekarang itu sepertinya masih kurang Pak. Kalau diringkan dari 1 sampai 10 ya Pak ya, mungkin masih berkisar di 6 Pak ya. Harapan saya ingin meningkatkan lagi kemampuan saya ini di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ini, minimal lah Pak 8. Mudah-mudahan 10 ya. Iya, mudah-mudahan 10, amin amin.
Lalu apa harapan dari observasi yang kita lakukan? Ya itu tadi Pak, saya bisa menjadi coach yang andal lah ya Pak ya. Saya bisa mengembangkan, kalau bisa ya Pak, saya bisa mengembangkan semua kompetensi coachingnya yang 3 tadi itu Pak ya. Harapannya begitu Pak. Untuk saat ini saya fokus dulu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Harapannya begitu Pak. Biasa sekali ya, harapannya memang luar biasa. Mudah-mudahan dari 6 dengan proses belajar terus proses mempraktekkan coaching itu tadi nanti naik menjadi 9 atau 10. Amin, Mudah-mudahan amin. ibu menjadi seorang coach yang profesional. Amin, amin. Terima kasih karena ibu telah hadir di obrolan kita untuk persiapan Ya, sama-sama ini. Pak Ali. Mudah-mudahan coaching ibu akan berjalan lancar ya. Amin, amin. Mohon bantuannya ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi ibu. wabarakatuh. Ya, mungkin ya Pak ya. Ya. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Ibu Litra. Apa kabar Ibu? Luar biasa, kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah. Tadi habis ngajar ya Bu ya? Iya Ibu, ini habis ada kelas. Semoga ini pertemuannya masih kuat ya Bu, masih fresh tenaga ini. Masih pikirannya. dong, semangat. Iya, semangat ya Bu ya. Oh ya Bu Ika, sesuai dengan perjanjian kita yang hari sebelumnya ya, Bu Ika pengen ngobrol-ngobrol sama saya ya Bu ya. Iya benar Ibu. Oke, kira-kira nih kayak ini Bu Ika obrolannya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membicarakan terkait penerapan budaya positif di sekolah. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin dicapai oleh Bu Ika tujuannya? Saya ingin siswa-siswi ataupun warga sekolah yang lain itu bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, seperti disiplin, jujur, datang sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, kemudian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, ada rasa tanggung jawab. Kira-kira nih menurut Bu Lia tadi kondisi, kira-kira nih menurut Bu Ika tadi dalam melakukan penerapan budaya positif itu ya, kalau menurut Bu Ika idealnya seperti apa nih Bu? Menurut saya idealnya budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah, baik siswa, guru, karyawan, kepala sekolah ataupun warga sekolah lainnya benar-benar bisa menyadari dan menerapkan bahwa budaya positif itu memang penting untuk dilakukan menjadi suatu praktik baik dan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi kalau Ibu gambarkan ini, kira-kira kalau kondisi ideal sekarang ya Bu ya, budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah Bu Ika, kira-kira kondisi idealnya sekarang sudah berapa Bu? Sudah mencapai berapa? Kalau kondisi idealnya di sekolah saya saat ini masih pada posisi 6 Bu. Masih Iya. pada posisi 6. Kalau keinginan Bu Ika pengennya posisi berapa Bu? Saya ingin meningkat di posisi ke-9. Posisi ke-9 ya, luar biasa ya Bu ya. Semoga Bu ini bisa berhasil ya Bu ya. Keren ya Bu ya. Oke Bu, ini kira-kira nih ya menurut Bu Ika apa yang bisa membuat Bu Ika bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah? Yang bisa membuat saya menerapkan budaya positif Iya, di sekolah. anak-anak ya Bu Ika ya. Iya. Iya, gimana ya? Tentunya anak-anak, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat ataupun guru karyawan yang lain, dan tentunya kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Oke, gitu ya. Itu ya Bu Ika ya. Misalnya kalau di suatu kejadian nih Bu Ika ya, ada sesuatu, kalau misalnya nih anak murid Bu Ika ya tidak menerapkan budaya positif tersebut ya. Nah,
kira-kira tindakan apa yang akan Ibu Ika lakukan atau yang sudah pernah Ibu Ika lakukan selama ini? Yang pernah saya lakukan saat ini, saya memberikan contoh praktik baik, Bu. Ketika saya datang ke sekolah itu, tempat kami kan masuk jam 7 pagi ya. Jadi saya datang itu jam 6.40 sudah datang ke sekolah, apalagi ketika saya piket gitu ya. Kalau saya piket pukul 6.30 itu saya sudah datang di sekolah. Dengan begitu saya memberikan contoh yang nyata kepada siswa-siswi ataupun warga sekolah yang lain bahwa saya harus datang tepat waktu, bahkan sebelum waktu yang ditentukan saya sudah datang, begitu Ibu. Jadi saya datang sebelum jamnya yang ditentukan, saya sudah datang. Kemudian ketika saya piket, begitu saya melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang guru piket hari itu, saya keliling ke kelas gitu. Keliling setiap tingkat kelas itu saya keliling, Bu. Bagaimanakah tempat saya itu ada kegiatan namanya habituasi begitu. Habituasi itu membersihkan seluruh ruangan, seluruh tempat yang ada di sekolah begitu. Jadi semua siswa mendapatkan tugas masing-masing. Saya akan keliling, saya akan mengontrol bagaimana siswa apakah bisa melaksanakan habituasi itu dengan baik gitu. Salah satu habituasi itu adalah membersihkan, menyapu, mengepel, kegiatan seperti itu. Terkadang di sekolah saya itu bukan masih ada siswa itu yang belum menyadari bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus dia lakukan gitu. Maka saya punya orientasi, saya harus meningkatkan kesadaran diri dari siswa supaya siswa tersebut bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar untuk melaksanakan dan menerapkan budaya positif yang kami tanamkan, kami sepakati yang ada di sekolah kami. Berarti dari yang saya tangkap tadi dari Bu Ika tadi, langkah yang Bu Ika lakukan pertama sudah pasti memberi contoh ya Bu ya. Nah tadi Bu Ika bilang kalau misalnya untuk meningkatkan, kalau ada anak yang belum menerapkan budaya positif itu ya Bu ya, berarti bisa ditingkatkan kesadarannya ya Bu ya. Nah kira-kira menurut Bu Ika tadi kan kata Bu Ika memberi contoh terus melakukan habituasi ya Bu Ika ya. Nah kira-kira ada lagi nggak Bu selain dari itu yang bisa diterapkan ini, terutama nih pada anak yang belum menerapkan budaya positif ini Bu? Ya, kegiatan lain saya rasa saya akan memberikan sosialisasi. Saya akan mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait pentingnya budaya positif tersebut. Gitu. Saya pikir dengan kegiatan sosialisasi ini, di situ kan nanti akan diberikan contoh-contoh, begitu ya. Dengan kegiatan sosialisasi ini, saya rasa siswa juga dapat menyadari, dapat mengetahui bahwa memang penerapan budaya positif itu memang harus dilakukan, dan semoga dengan kegiatan sosialisasi, dengan kolaborasi dengan warga sekolah yang lain, dari situ siswa dapat timbul secara pribadi bahwa dia mempunyai kesadaran diri penuh bahwa harus menerapkan budaya positif. Jadi ya penerapannya benar-benar harus kita contohkan dan kita tidak bosan-bosan ya Bu ya, berarti menerapkannya itu ya, memberi contoh ketika anak melanggar ya, kita tidak bosan-bosannya. Kalau saya tangkap dari Bu Dia tadi Bu Ika tadi maaf, nih menurut Bu Ika nih ya, ada nggak rekan di sekolah itu yang bisa Ibu Ika ajak berkolaborasi nih untuk menertibkan kalau ada anak-anak yang belum menerapkan budaya positif ini gitu ya kan, karena tidak semuanya kan menerapkan semua ya Bu ya. Nah ketika menemukan anak yang belum menerapkan budaya positif ini, adakah rekan Bu Ika yang bisa diajak? Tentunya ada ya Bu ya. Selain dari siswa sendiri, saya akan memberikan contoh praktik dari siswa yang sudah melakukan kegiatan budaya positif tersebut. Saya akan menjadikan contoh dari teman sejawat terlebih dahulu gitu. Jadi saya akan meminta siswa yang sudah menerapkan budaya positif untuk men-sharingkan apa keuntungan menerapkan budaya positif bagi dirinya sendiri begitu. Kemudian saya juga akan mengajak kolaborasi tentunya dari rekan guru karyawan yang lain, dan yang lebih penting lagi adalah kepala sekolah. Saya akan meminta mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah supaya apa yang saya rencanakan ini dapat berjalan dengan baik.
tentunya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan warga sekolah lain. Oke. Kira-kira nih dari yang Ibu Ika sebutin tadi, dari rencana Ibu Ika, ada tidak yang menurut Bu Ika nih yang sudah direncanakan tapi belum terencana nih Bu ya, untuk menerapkan budaya positif ini? Yang sudah saya rencanakan tetapi belum terencana itu adalah sosialisasi, Bu. Sosialisasi. Iya, sosialisasi ini belum terlaksana karena sebatas yang saat ini saya lakukan baru saya memberikan contoh praktik baik. Oke. Kira-kira kapan Bu Ika bisa memulai sosialisasi ini? Sosialisasi ini saya rencanakan itu saya agendakan di bulan depan, di bulan Oktober begitu, karena di bulan ini saya akan lakukan dulu dengan contoh praktik baik teman sejawat tadi berhasil tidak gitu. Kan harus saya evaluasi dulu nih dari contoh praktik baik yang sudah dilakukan oleh siswa yang lain yang sudah menerapkan, apakah ada dampak positif gitu. Jika nanti dalam kegiatan itu tidak ada dampak positifnya, akan saya evaluasi. Jika memang perlu dilakukan sosialisasi, maka sosialisasi itu akan saya lakukan di Oktober. Saya akan melihat dulu dampak dari yang sudah saya terapkan di sini. Akan saya evaluasi dan saya akan refleksikan, kemudian akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah. Begitu. Jadi bulan depan Ya Bu ya, semoga segera terlaksana ya Bu ya, semoga lancar nanti ininya. Ini Bu Ika, dari sesi obrolan kita ini ya Bu ya, kira-kira dari awal kita ngobrol sampai akhir ini sudah sesuai belum dengan tujuan awal kita? Sudah Bu, saya merasa sudah sesuai karena di sini saya terbantu untuk bisa menentukan tujuan apa yang ingin saya capai. Saya juga terbantu bagaimana saya menggali potensi diri saya, kemudian saya terbantu juga untuk mengenali kira-kira hambatan apa yang akan terjadi, dan saya juga terbantu juga bagaimana solusi nanti ketika saya menghadapi hambatan. Saya juga bisa mengetahui bahwa saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan saya, guru, kepala sekolah maupun murid saya di sekolah itu. Setidaknya di sini saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya sebagai guru. Ya, sudah sedikit menemukan ini ya Bu ya, solusi ya. Ini perasaan Bu Ika berarti sekarang gimana nih? Sudah merasa lega kah? Atau masih ada yang mengganjal nih Bu? Puji Tuhan, saya sangat lega sekali Ibu. Saya merasa terbantu. Yang tadinya tuh saya berpikir, kok saya gini amat ya, kayaknya saya tuh mungkinkah saya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah saya gitu. Tadinya saya tuh kayak pesimis gitu loh Bu, kayak ada rasa kok saya nggak confidence gitu ya, saya nggak percaya diri dengan diri saya sendiri begitu. Berkat coaching yang pembicaraannya kita lakukan pada hari ini, kok saya merasa, wih ternyata saya bisa loh, saya jadi rasa percaya diri. Sebenarnya saya tuh punya potensi gitu, mungkin yang selama ini saya nggak percaya diri itu tadi ya. Jadi saya merasa, oh ternyata saya bisa loh, saya ada modal nih gitu untuk bisa mewujudkan budaya positif itu begitu. Jadi saya merasa bersyukur sekali berkat pembicaraan kita pada siang hari ini. Saya menjadi optimis, saya pasti bisa mewujudkan tujuan yang telah saya tentukan tadi. Kira-kira nih kapan kita nanti bisa ketemuan lagi Bu Ika? Nanti kita ngobrol lagi terkait, saya penasaran nih hasil dari obrolan kita tadi. Kata Bu Ika mau diterapin minggu depan ya Bu ya. Saya penasaran kira-kira hasilnya bagaimana. Kapan ya Bu Ika kira-kira kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kita sharing-sharing lagi ya Bu ya. Siapa tahu kalau misalnya saya juga butuh coaching dengan Ibu meng-coaching saya, jadi kita berbagi ya Bu di sini. Kapan kira-kira? Baik Ibu, saya kan baru mau melakukan evaluasi dulu ya Bu ya. Jadi kemungkinan ketika saya nanti membutuhkan kegiatan sosialisasi, maka kegiatan pembicaraan kita bisa lakukan setelah saya mengadakan kegiatan sosialisasi. Dan sosialisasi itu kan saya lakukan nanti di awal bulan Oktober. Kemungkinan setelah itu di pertengahan atau akhir bulan Oktober ya Bu ya, kita lakukan kembali pembicaraan ini, bagaimana apakah kegiatan saya ini dapat berhasil atau tidak ya. Berarti sekitar pertengahan atau di awal Oktober ya Bu Ika? Pertengahan atau akhir? Oh pertengahan atau akhir. Pertengahan atau akhir Oktober ya. Nanti Bu Ika nanti boleh
nelpon saya ya Bu ya. Siap, Kapan kita akan janjian di mana? Boleh kita ketemu di mana Bu? Tempat nyantai apa mau di kafe apa mau di ini di tempat taman apa terserah. Pokoknya ini nanti kita sharing-sharing ya Bu Ika. Siap Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Ika atas waktunya. Kembali kasih. Selalu semangat ya Bu ya. Semangat dong, selalu semangat. Semoga penerapan budaya positifnya mencapai level 10 ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu doanya, terima Iya, kasih atas iya. waktunya Iya. dan solusinya. Di sini Bu Ika mau mengajar kembali. Iya Ibu, saya akan kembali Iya, mengajar di iya. kelas. Semoga bahagia ya Bu ya. Amin. Tetap bahagia dan Iya. jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Baik Ibu. Iya. Terima kasih. Iya Bu. Selamat siang Bu Litra. Selamat siang Pak Ali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ali. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati, melihat bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Ibu, dan saya cukup salut dengan apa yang dicapai oleh Ibu dalam menggali informasi dan bagaimana coaching mampu menemukan solusinya. Jadi ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang setelah saya mengobservasi ya Bu ya. Iya Pak ya Pak ya. Ya, yang pertama, menurut Ibu, kalau dilihat dari performa Ibu merasa seperti apa? Kalau saya merasa nih Pak ya, saya tadi sudah menggunakan alur tirta nih Pak ya. Jadi saya sudah mengembangkan, saya kan tadi yang perlu dikembangkan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Menurut saya sudah melakukan itu Pak ya. Mungkin dari yang sebelumnya saya masih berada di level 6, sekarang mungkin kalau menurut saya nih Pak ya, saya sudah di level 8 ini Pak gitu. Sampai 8 ya, luar Ya. biasa. Dan terus bisa semakin baik ya Bu ya. Iya Pak, semoga. Terus kalau Ibu merasa Ibu sudah mencapai level 8, jadi apa dasar-dasar kok Ibu menilai demikian? Jadi mungkin indikatornya mungkin ya. Iya ya Pak, saya bisa mengatakan begitu karena di sesi saya melakukan coaching dengan coach saya tadi Bu Ika tadi, Bu Ika sudah merasa nyaman, Bu Ika sudah mengeluarkan semua jawaban-jawabannya tanpa dia merasa canggung lagi, sehingga yang awalnya Bu Ika merasa masih butuh bantuan nih untuk menemukan solusi nih gimana menerapkan budaya positif itu. Jadi setelah saya ajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, akhirnya Bu Ika bisa menemukan titik cerahnya Pak, bisa menemukan solusinya sendiri dari yang Bu Ika paparkan tadi. Bagus sekali. Kalau gitu boleh ya saya menyampaikan sedikit hal. Boleh Pak. Itu dalam saya sih sudah luar biasa, sudah sangat bagus, dan saya lihat Ibu sudah bisa menggali informasi dalam proses identifikasi masalah tadi, dan Ibu bisa juga mengarahkan atau menggali potensi dari Koji, bagaimana si Koji tadi menyelesaikan masalahnya. Itu luar biasa Bu. Jadi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan itu memang bisa membuka semua problem-problem yang dialami oleh Koji gitu. Itu memang sudah sangat baik, dan saya sangat mengapresiasi. Tapi yang perlu saya tambahkan, tadi ada beberapa hal yang Ibu salah menyebutin nama ya, mungkin itu ya Bu ya. Iya. Apa kurang fokus Ibu? Ya mudah-mudahan esok hari ya. Iya, soalnya saya memiliki teman Pak yang Gitu, namanya sama, ya. namanya Bu Lia Ika gitu ya Pak ya. Iya. Makanya saya Mirip ya Bu. nah yang saya coaching ini Bu Ika. Jadi saya ketukar gitu ya gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana pendapat saya ini?
Iya Pak, benar Pak. Terima apa enggak? Iya Pak, benar-benar. Ini sangat membantu Pak ya. Mungkin ini salah satu kompetensi yang perlu saya tingkatkan nih Pak, yang saya kembangkan berarti Fokus ya. fokus ya Pak, kesadaran penuhnya gitu ya. Iya. Ibu memang sungguh luar biasa. Jadi terkait kemampuan ibu dalam menggali potensi Koji, dalam mengembangkan pemahaman Koji untuk melahirkan solusi-solusi terbaik itu sudah terbangun dari situ. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuai dengan rujukan standar yang harus kita capai. Dari diskusi kita ini, apa yang terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Ya. Dari diskusi kita. Fokus tadi, mungkin itu yang perlu Ibu. Iya Pak, benar Pak. Pertama saya akan meningkatkan fokus saya Pak. Jadi kesadaran penuh saya lebih harus ditingkatkan lagi. Mungkin kayak tadi saya masih ketukar nama teman saya karena barusan saya tuh ngobrol sama Bu Lia Ika itu, dan yang saya coach ini namanya Ika juga, jadi sama gitu Pak. Jadi ketukaran. Jadi saya butuh lagi nih ditingkatkan lagi kompetensi kesadaran penuh saya ini Pak. Sama saya pengen lagi nih Pak, saya tidak ingin merasa berpuas diri di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Level saya tadi masih level 8 mungkin ya Pak ya. Pengennya 9 pengen ya? dia, pengennya saya pengen 10 kayak gitu ya. Sempurna ya Bu ya. Iya, saya pengen tuh jadinya jadi coach yang benar-benar profesional. Iya, profesional, dirindukan kayak gitu ya. Kira-kira untuk meningkatkan itu siapa yang akan membantu? Pertama mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya Pak ya, rekan sejawat saya, atau juga saya bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, dan yang pastinya Pak ya, untuk meningkatkan tersebut saya harus terus berlatih nih Pak ya, karena proses melakukan coaching itu tidak serta-merta bisa ya Pak ya. Kalau 1 kali 2 kali itu belum dikatakan afdol. Kalau jam terbangnya sudah banyak, insya Allah proses mengcoachingkan orang itu insya Allah akan berjalan handal gitu, bagus ya gitu ya Pak. Sesuai dengan alurnya gitu ya. Kira-kira kapan Ibu mulai menerapkan itu ya Pak ya? Berkolaborasinya itu. Sepertinya nih Pak ya, pertengahan bulan ini Pak saya mulai kan, karena sekarang lagi masa-masanya kita mempersiapkan perangkat pembelajaran kita ya Pak ya, sama juga ada event sekolah yang di awal-awal bulan ini kita ada kegiatan munakosa. Mungkin waktu kita akan terpecah, dan nanti saya akan fokus mengembangkan lagi potensi saya ini. Pertama saya akan berdialog dengan rekan sejawat saya dulu. Setelah itu saya akan berdialog dengan kepala sekolah, dan saya akan berlatih mengcoaching latihan sama anak-anak saya sekolah, Pak. Iya, di sekolah ya Pak ya gitu. Jadi harapannya kalau sudah saya bisa, dimanapun saya bisa Pak melakukan coaching gitu ya. Jadi dari pengamalan saya nilai sudah sangat bagus, dan nanti menjadi bahan untuk penilaian saya gitu ya di pertemuan observasi. Alhamdulillah. Jadi untuk yang terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari pasca ya? Setelah Ibu dapatkan dari observasi itu apa? Setelah dari observasi ini Pak ya, saya tahu Pak, jadi kekurangan diri saya tuh di bagian mana. Jadi saya bisa perbaiki nih. Tadi kan saya kesadaran penuhnya mungkin perlu ditingkatkan lagi fokusnya gitu, sama pertanyaan berbobot tadi perlu saya tingkatkan lagi. Saya tidak boleh merasa berpuas diri hanya di level 8. Saya harus meningkatkan 10 gitu ya Pak ya. Baiklah Bu Mitra, terima kasih
atas kehadiran Sama-sama Pak Ali. diskusi ini. Sama-sama Pak Ali atas bantuannya Pak Ali. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya Bu ya. Iya, insya Allah bermanfaat sekali Pak Ali. Dan kedepannya saya berharap kita bisa terus diskusi, Iya Pak Ali. Insya Allah. membangun komunikasi yang baik agar kita sama-sama belajar ya Bu. Iya Pak Ali. Terima Saya kasih. juga mohon maaf apabila pertanyaan saya kurang pas dan mungkin kurang sesuai gitu. Sama-sama Pak Ali. Dan Saya akan sangat menjadi- berterima kasih Iya. nih atas bantuan Pak Ali nih. Dari sini, wah saya bisa merefleksi diri saya loh Pak. Saya bisa jadi bahan evaluasi saya nih ke depannya. Cukup ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak Secepatnya ya. saya tunggu nanti refleksi selanjutnya. Iya, oke. Pokoknya nanti Ibu bisa menghubungi saya kalau itu memerlukan. Oke. Terima Selamat kasih, siang Bu. Pak. Selamat siang Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak Ali. Iya, terima kasih Bu. Kan kita hadapi